Hari ini saya ingin merespon untuk chat dari Solar Rahmat ya, yang ditujukan kepada saya, dan saya lihat beliau itu aktif mengikuti live saya. Maka saya perlu menghormatinya untuk mencoba menjawab chatnya. Dia katakan begini: "Salam Pak Binsar, Antoni Huta Barat. Sebagai seorang yang lahir Katolik, sekarang Katolik, dan nanti mati ingin sebagai Katolik juga, saya mengimani Gereja Katolik adalah satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Membela iman sudah pasti otomatis membela gereja sebagai institusi." Ya, ini sesuatu yang biasa ya kepada orang-orang beriman seperti itu, dan memang ada bedanya iman dengan pengetahuan gitu ya, sains gitu ya. Nah, kalau orang yang beriman itu seperti ada kekuatan yang berbeda, yaitu dari yang Maha Kuasa gitu, dari Tuhan, yang dia ingin menjalani hidup itu dengan komitmen dan dedikasinya. Saya pikir apa yang diimani Soal Rahmat ini, apa yang diimani oleh dia dan keinginannya untuk berpegang pada imannya, sebenarnya sebuah dedikasi yang baik ya. Karena memang tentunya ini kan sebuah dedikasi yang muncul dari pengalamannya, dan tentu saja kita perlu hargai. Dan lanjut dia katakan, Gereja Katolik setahu saya tidak pernah mencari umat secara vulgar. Nah, itu pun saya mesti hati-hati maksudnya. Mungkin saya bisa debak lah kira-kira. Apalagi mencari umat dengan cara memaksa berdebat dengan agama lain. Apalagi dengan umat non-Kristiani. Protestan berkedok mencari umat dengan istilah mencari jiwa-jiwa dari agama lain, sehingga mereka murtad dari agamanya dan masuk menjadi Kristen Protestan. Jadi ini dikatakan demikian ya. Dikatakan Protestan itu sengaja menggunakan debat-debat gitu ya untuk bisa memindahkan umat lain gitu ya. Apakah ini memang sengaja mencari umat atau urusan yang lain? Tapi itulah saya katakan, sepertinya kita harus menyaksikan. Tapi menurut saya juga, kalau saya perhatikan, bukan saya membela ya, debat-debat yang dilakukan itu sebenarnya kan menjelaskan keyakinan, seperti tadi Saudara Rahmat ingin meyakini imannya gitu ya, iman Katolik, dan itu dijelaskan. Seperti juga Roma Katolik menjelaskan tentang Katolik, seperti itu sebenarnya. Tapi memang mungkin ada praktek-prakteknya atau hal yang lain, saya tidak tahu, karena saya tidak terlalu mengamati debat-debat ya. Bahkan saya katakan bahwa saya tidak setuju debat kalau debat tujuannya adalah seperti misalnya menunjukkan bahwa pandangan saya ini, iman saya ini konsisten, data-datanya ini, yang Anda imani tidak konsisten, data-datanya ini. Seperti misalnya Soal Rahmat, dia ingin tetap beriman, tetapi ketika diajak berdebat, dia takut kehilangan iman misalnya ya. Karena dibongkar iman tidak konsisten, kemudian yang lain konsisten. Sebenarnya iman itu tidak pernah bisa pindah karena perdebatan seperti itu. Sebenarnya ya, kemudian kalau klaim saya benar, Anda paling benar, saya pindah. Nggak benar, nggak ada itu. Jadi tidak pernah iman itu perlu bukti. Tapi memang ya, orang-orang ingin berusaha untuk menjadi saksi ya dengan cara seperti itu mungkin. Mungkin ya dia metodenya kali ya, metodenya. Tapi kalau niatnya untuk saling mengalahkan, semua orang sekarang punya kemampuan itu. Makanya saya katakan, untuk apa sih debat untuk saling mengalahkan? Ambil aja diskusi, di mana masing-masing boleh pegang iman masing-masing, diskusi lah supaya menceritakan, supaya bisa paham gitu, tidak saling mencurigai, dan tidak ada juga stigma-stigma, sehingga kita bisa bergaul dengan baik seperti itu. Itu maksud saya seperti itu. Jadi ya itu yang dikatakan, apa kalau memang dia punya kedok, ya berarti itu orientasi beragama yang lain ya. Saya sih tidak yakin juga bahwa mereka punya kedok seperti itu gitu. Tapi ya saya juga tidak tahu gitu. Tapi saya katakan ya itu kan orientasi beragama yang lain, bukan kalau mungkin cara-caranya, metodenya ya mesti harus dievaluasi. Saya pernah katakan itu. Coba dievaluasi supaya bisa dilihat apakah itu menimbulkan dampak positif atau negatif, atau banyak positifnya atau negatifnya.
Kadang-kadang tidak bisa dicari positif dan negatif begitu. Tapi coba dilihat mana yang lebih lebih positif begitu, hasilnya kan begitu. Kemudian dikatakan begini selanjutnya, kalaupun seseorang masuk menjadi Katolik itu karena keinginan dirinya sendiri. Jadi setahu saya tidak benar dan tidak pernah terpikir dan terbuka gereja Katolik ingin umatnya membludak. No, no, gitu ya. Tidak Pak, gereja Katolik setahu saya lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas umatnya. Kalau itu sih semua agama Pak, ya, Saudara Rahmat. Semua agama juga pengennya begitu, kualitas dan kuantitas. Kalau ada orang yang cepat-cepat ingin dapat, wah dengan kuantitas dapat kualitas gitu kan, ini kan juga hati-hati ya. Ada yang mengatakan kualitas, ya, ya kualitas supaya kuantitasnya itu tidak menjadi masalah. Ada yang mengatakan kuantitas dulu supaya nanti bisa baru kualitas kan gitu ya. Kalau umatnya nggak ada, betul juga tadi, umatnya tidak ada ya kuantitas dulu, baru dicari yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas. Nah ini kan sebetulnya strategi-strategi saja sih pikir ya, walaupun sulit tuh menentukan kualitas dan kuantitas. Yang perlu adalah ya biarlah agama itu memiliki kebebasan, orang memilih agama itu memiliki kebebasan sehingga tidak dipaksa, tidak dibujuk rayu, tidak ditekan gitu. Biarlah dalam kebebasan, diskusilah dengan tidak saling mengalahkan, dengan tidak saling mengancam. Apalagi saya katakan, untuk apa sih saling kutuk mengutuki? Udah gitu pakai ayat Alkitab lagi. Itu kan dalam perjanjian lama, konteksnya di Indonesia kan tidak demikian. Masa kita mau masuk ke perjanjian lama dulu ya? Ya kalau begitu hidup aja di perjanjian lama, jangan hidup di sekarang ini gitu kan. Seperti itu. Tapi lucu lah ya, tapi dipakai seperti itu ya. Jadi maksud saya gitu, mungkin mesti diteliti juga. Memang kalau orientasi yang bukan pada agama bisa ada pada semua agama Pak. Artinya tidak semua orang yang beragama itu orientasinya untuk kemuliaan agama. Tidak semua orang yang memberitakan agama itu untuk kemuliaan agama. Bisa saja ada kepentingan-kepentingan lain. Tapi kan kita tidak perlu kan menghakimi atau mencari yang lain. Nah itu biarlah urusan mereka. Tapi kan sekarang persoalan kita adalah bagaimana kita berada dalam jalan yang benar kan begitu ya. Jadi saya juga tidak mau menghakimi Katolik, menghakimi Protestan, karena saya juga nggak mampu untuk menilai itu gitu ya. Nggak punya datanya. Kalau ada penilaian-penilaian, paling evaluasi lah ya. Bisa, tapi untuk itu saya nggak punya mampu untuk itu. Tapi menurut saya itu kan persoalan orientasi beragama gitu. Bukan persoalan doktrin Katolik atau Protestan seperti itu. Kemudian dikatakan lagi begini, jejak digital tidak bisa dibohongi. Romo Katolik, Romo Patris, Allegro baru muncul beberapa bulan saja, dan itu pun menjawab apa yang pendeta Protestan video-video mereka bertahun-tahun belakang sudah ada di medsos menyerang Imam Katolik sebelum Romo Patris, Allegro, dan di medsos. Saya juga sudah meliti memang. Itu yang dikatakan Saudara Rahmat. Tapi juga MIM mengatakan dia baru 3 bulan ini. Dia katakan begitu kan. Jadi masalahnya sekarang kan juga kita kan tidak bisa meneliti lebih jauh lagi, apalagi cuman jejak digital gitu ya. Ya memang walaupun ini perusahaan digital kan sebelum itu kan ada perusahaan-perusahaan yang lain. Saya juga memang mengerti ketika saya mendengarkan misalnya dari seorang pendeta, namanya pendeta Israel, ya Israel Soru. Dia katakan siapa tuh antikris? Antikris itu adalah paus. Saya bilang hebat sekali dia menafsirkan seperti itu, meramalkan seperti itu. Tapi kan selama kan mesti paham, sebenarnya kan dia hanya membaca aja, sama seperti mungkin, maafkan saya, seperti misalnya Romo Allegro membaca tradisinya Katolik segala macam. Tapi jangan pikir Israel Soru ini menciptakan sesuatu, menyerang Katolik. Tidak, dia itu tidak bisa merumuskan itu. Saya juga tidak yakin dia bisa merumuskan itu gitu ya. Tadi kan saya katakan juga ada pandangan-pandangan yang diambil gitu. Kemudian dia baca itu pandangan dia. Saya juga tadi saya tidak yakin tiba-tiba dia membuat tafsiran dengan langkah-langkah itu. Enggak. Itu ada pandangan pakarnya, adalah penelitian-penelitian yang lain gitu ya, yang diambil sebagai kacamata begitu. Nah ini dianggap mungkin tidak menyerang karena dia hanya membacakan seperti teman-teman Katolik bacakan itu yang membidatkan Protestan itu Konsili Trente. Cuma bedanya kan itu konsili. Nah kemudian bedanya Israel Soru itu dia membidatkan itu. Ini pakar ini yang mengatakan demikian, dan itu kan dianggap dogma kan gitu kan. Dogma dari gereja yang tertentu, tradisi gitu loh, sama dengan tradisi gitu.
Cuma bedanya itu tradisi Katolik, ini tradisi Protestan. Maksudnya tradisi gerejanya saya nggak tahu lah Pak Estasoru atau pakarnya siapa yang dia pegang itu gitu. Tapi tidak semua seperti itu. Dan saya mengerti, wah luar biasa sekali. Dan saya juga sudah mendengar tahu pandangan-pandangan seperti itu. Tapi itu kan sebenarnya hanya apa? Menurut saya ya harusnya sih ya memang betul juga harusnya sih pendeta Estasoru menyikapi itu dengan hati-hati gitu ya. Oh saya mengatakan kebenaran, kebenarannya di mana? Itu kan hanya salah satu alternatif tafsir, belum tentu benar. Jadi kenapa harus membuat seperti itu gitu? Nah, saya waktu itu belajar juga itu apakah apa namanya eh, pribadi atau bukan? Itu pun tidak jelas sebenarnya. Ya. Jadi kemudian dikatakan langsung ke paus, ya tentu aja teman-teman Katolik marah begitu ya. Itu setahu saya sih apa namanya hasil-hasil tafsiran usaha-usaha nafsir itu yang belum jelas, ya nggak usah dirumuskan begitu kepada dilempar ke publik gitu. Ya, apalagi atau kemudian berarti menyerang. Ya, tanya aja langsung dengan teman-teman Katolik belajar begitu kan, sehingga tidak saling curiga mencurigai, apalagi kemudian memberikan stigma bidat kan sudah susah itu. Jadi begitu ya untuk Salah Rahmat, terima kasih ya yang berada di dalam apa namanya yang rajin ya memberikan chat kepada saya dan saya sudah menjawabnya. Ya teruslah ya memberikan masukan-masukan supaya kita bisa membangun sebuah dialog damai Protestan dan Katolik. Terima kasih.